Bu Ali sebelumnya. Baik, saya mulai ya Bu. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, jadi kalau misalnya Ibu bilang selamat pagi, anak-anak bisa tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau selamat sore 3 kali. Kalau selamat malam tidak perlu tepuk tangan, tapi tolong pegang dagu teman sebelahnya sambil bilang ea. Harus ada suaranya ea, oke? Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Siang. Sore. Pagi. Malam. Pagi. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya, siapakah anak manis pagi ini yang akan memimpin doa? Oke, silakan Jeki. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa, berkalian pekerjaan masing-masing, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Jeki. Nah, sebelum itu Ibu akan cek dulu siapa nih yang hari ini sudah ada di kelas. Yang pertama, Anis Sarlia. Ada Bu. Sudah sarapan belum Anis? Sudah Bu. Sarapan sama apa? Sama nasi goreng. Enaknya. 2, Jeki serta Anggara. Ada Bu. Sudah sarapan belum? Sudah Bu. Sarapan sama apa? Pakai telur. 3, Ricia Deha. Ada Bu. Sudah sarapan belum? Udah Bu. Sarapan sama apa? Pakai ayam goreng. Gue enaknya. 4, Selfie Yudia. Ada Bu. Sudah sarapan? Udah Bu. Oke, sarapan sama apa? Pakai nasi kuning. Enaknya. 5, Vita Novianti. Ada. Sudah sarapan? Udah Bu. Sarapan sama apa? Pakai ayam goreng. Sama kayak Ricia ya. Yang ke-6, Yunita Lestari. Ada Bu. Sudah sarapan belum? Udah. Oke, sarapan sama apa? Sama nasi goreng Bu. Oh, nasi goreng. Sama dong kayak Anis ya. Oke, baiklah. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Apa sih yang menjadi tujuan kita? Yang pertama itu tentang proses pencernaan, mendeskripsikan tahapan proses pencernaan makanan. Itu sebabnya kenapa tadi Ibu tanya, kalian udah sarapan belum? Makannya makan apa? Karena kita mau belajar ini, tahapan pencernaan makanan dan menu seimbang, menerapkan pola makan bergizi yang seimbang. 2 ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tadi udah pada makan semuanya. Lalu Ibu mau bertanya, pernah nggak sih kalian waktu buru-buru berangkat sekolah karena kesiangan terus lupa sarapan? Pernah? Pernah. Nah, terus rasanya gimana tuh di sekolah? Lemas. Ya, betul, wajar kalau kita merasa lemas karena kita tidak terisi sama bahan bakar kita. Bahan bakar kita apa? Makanan. Betul, kalau motor sama mobil kan bensin biar bisa bergerak. Kalau kita manusia, bahan bakarnya makanan biar kita bisa bergerak terus. Nah, oke deh. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian bernyanyi. Kalian tahu lagu ini nggak? 4 Sehat 5 Sempurna. Belum Yang tahu. belum tahu, yang ini loh. Wah, idolnya habis. Pernah dengar lagu ini? Sepiring nasi. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sepiring nasi sehari 3 kali, itu baru cukup kalori. Lauk pauknya yang sederhana, cukup gizi dapatlah terbeli. Buah-buahan paling banyak di sini, Nusantara tak tertandingi. Sayur mayurnya segar dan sehat, cukup gizi dapatlah terbeli. Nah, tadi di dalam lagu ada beberapa makanan. Yang pertama ada apa? Buah-buahan. Terus
Nasi. Habis itu ada sayur. Habis itu ada apa lagi? Lauk. Ya, sama yang terakhir itu ada susu. Kalau ada tadinya kayak gitu. Nah, sekarang ibu mau ngajak kalian untuk bertanya-tanya, kenapa sih kita makan? Kenapa kita perlu makan dan minum? Lalu makanan dicerna, apa yang terjadi setelah makanan kita konsumsi? Lalu apakah dia disulap di dalam perut? Lalu menghasilkan benda yang lembut itu? Ataukah ada prosesnya? Kita mau belajar itu hari ini. Lalu seperti apa makanan dan minuman yang sehat? Emang penting buat kita makan dan minum yang sehat? Nah, itu dia. Ini beberapa pertanyaan yang akan kita pelajari agar semua ini terjawab. Bu, ya, Cia. Kita nggak bisa kalau nggak makan sama minum. Mm-mm. Soalnya waktu puasa kan kita nggak makan sama minum. Itu badannya rasanya malas gerak dan lemas. Pernah juga sakit gara-gara nggak mau makan. Oke. Ya benar, Dicia tadi curhat, dia sharing waktu puasa karena waktunya makan itu hanya satu kali, sahur satu kali, buka satu kali ketika siang. Ketika kita tidak dimasuki bahan bakar, makanan dan minuman, kita merasa lemas karena kita nggak makan dan minum, belum ada bahan bakarnya. Betul tuh Dicia. Terus kalau makannya nggak teratur, bisa sakit. Iya betul, itu bisa terjadi karena nggak ada yang kita jadikan bahan bakar di tubuh kita. Betul Cia. Iya Jiki. Kita itu harus makan sama minum yang sehat ya Bu, biar nggak sakit. Soalnya dulu aku pernah minum kebanyakan Marimas, langsung batuk Bu. Oh iya itu bener banget, itu alasan kenapa kita harus makan dan minum yang sehat. Karena tadi Jackie curhat, dia sharing kalau minum minuman jus Marimas terus jadinya batuk. Itulah sebabnya kita perlu makan dan minum yang sehat. Oke, nah hari ini kita akan belajar. Tadi kita udah nyanyi sama-sama. Lalu kita akan belajar nih fungsi makanan dan minuman. Tadi udah Ibu sampaikan sumber energi untuk beraktivitas setiap hari. Pertumbuhan agar tubuh kita bisa tumbuh tinggi dan kuat. Ibu akan jelaskan beberapa poinnya. Lalu setelah itu nanti kita akan main game namanya telur ceplok. Ibu akan kasih satu-satu ke kalian. Di sini ada soalnya di belakangnya. Setiap teman-teman nanti akan dapat soal yang berbeda. Ada yang dapat soal A, ada yang dapat soal B. Ibu akan jelaskan lagi nanti lebih lengkapnya. Sekarang kita akan belajar sama-sama dulu tentang sistem pencernaan manusia. Ini dia. Tadi Ibu bilang kan, apakah makanan setelah masuk disulap terus jadi itu? Jadi yang berbentuk halus itu? Ternyata tidak. Ada prosesnya. Yang pertama itu dari mulut. Ini dia mulut kita. Mulut kita coba disentuh mulutnya. Ada berapa mulutnya? Satu. Pintar. Nah mulutnya. Makanan masuk dan dihancurkan di mulut lewat gigi. Betul. Terus habis itu masuk ke kerongkongan. Lanjut ke lambung. Lalu di usus besar itu makanan dicampur dan diolah. Di lambung, di usus nutrisi diserap dan sisa dibuang. Jadi makanan yang nutrisinya ada itu diserap untuk kebutuhan kita, yang sisa yang tidak perlu dikeluarkan lewat ini. Ini namanya anus. Nah yang kita lihat itu, yang di toilet itulah sisa-sisa dari apa yang kita makan. Nah lanjut. Ini dia menu seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama ada karbohidrat, sumber energi utama. Contohnya apa? Nasi. Mie itu kan dari tepung, itu karbohidrat juga. Terus ada ubi, Roti Bu. roti, betul, jagung. Lalu yang kedua protein untuk membangun tubuh. Protein paling kita sering makan dan harganya murah, tahu nggak? Tempe. Pinter, tempe. Yang ketiga vitamin dan mineral menjaga kesehatan. Contohnya sayur dan buah. Mineral bisa
bisa dari air putih juga. Itu sebabnya kita perlu minum yang banyak agar kita memenuhi kebutuhan mineral kita. Yang terakhir adalah lemak untuk energi cadangan. Ini dia gaya hidup sehat. Tadi Ibu udah bilang, minum air putih yang cukup setiap hari, olahraga, lalu makan yang teratur, begitu. Nah, kita akan berkegiatan sama-sama, kita mau main game. Tapi dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang penasaran? Ibu, aku mau nanya. Atau iya kita? Ibu tadi kan bilang kalau misalnya mie itu termasuk karbohidrat sama halnya dengan nasi. Lalu sebetulnya kalau kita makan mie bareng nasi itu termasuk makanan sehat atau bukan? Nah, pertanyaan yang bagus. Aku makan nasi sama mie, Bu. Itu kan tadi karbohidrat. Nah, itu ternyata bukan menu yang seimbang karena isinya karbohidrat. Jadi sebaiknya kita menghindari makan nasi sama makan mie, begitu. Ibu, Ya. saya sering makan mie sama nasi tapi sehat-sehat aja. Iya betul Selfie, Ibu juga sering. Nah, makan mie pakai nasi enak memang. Saat ini kita masih masa pertumbuhan, masih muda, organnya masih bagus. Tapi nanti waktu oma opa, waktu usianya udah senja, organnya nggak lagi bekerja dengan baik, bisa jadi akibat kebiasaan yang tidak baik kita mengalami kerusakan organ pencernaan. Jadi itulah sebabnya kita perlu makan yang sehat agar nanti tetap senantiasa sehat. Pasti mau sehat terus kan? Mau. Ya, oke deh. Sekarang, oh ya, makasih Selfie dan Vita atas pertanyaan bagusnya. Kita tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu akan bagikan permainan kita. Di permainan ini tadi Ibu sudah bilang kalau misalnya setiap anak akan dapatkan soal yang berbeda. Soal A dan soal B. Itu isinya juga berbeda. Nanti kalian boleh isi diskusi dengan teman sebelahnya. Ih, aku gak paham main ini, aku boleh tanya nggak? Itu boleh. Jadi di sini Ibu akan berikan satu-satu ya. Jawabannya kalian tulis untuk Ibu beri nilai. Oh ini kan tadi belum dapat umurnya. Ini ada soalnya. Ya, berarti nanti Anis, Yunita, dan Selfie boleh berdiskusi. Jeki, Ricia, dan Vita boleh berdiskusi bersama. Oke, sudah selesai semua. Oke, nah karena kita memulai permainannya, teman-teman boleh menukarkan dengan teman di sebelahnya. Oke. Nah, Ibu akan tanya siapa yang dapat soal A dan siapa yang dapat soal B. Yang dapat soal A, mengoreksi soal A, angkat tangan. Ya, Yunita, Vita, dan Anis. Lalu yang mengoreksi soal B, Ricia, Jeki, dan Selfie. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong. Nanti yang ngoreksi bacakan soalnya, bacakan jawabannya. Jawaban yang benar tepuk tangan 3 kali. Jawaban yang kurang tepat kita tepuk tangannya hanya 1 kali. Oke, siapa yang tadi dapat soal A? Angkat tangan. Oke, Yunita. Oke, Yunita koreksi milik siapa? Punya Anis, Bu. Punya Anis. Oke, kita baca soalnya. Yunita. Sebutkan urutan organ dalam sistem pencernaan manusia dari mulut hingga anus. Jawabannya mulut, kerongkongan, usus, anus. Oke, teman-teman jawabannya sudah tepat apa belum?
berarti kita tepuk tangan berapa kali? 1 kali. Oke. Nanti Anis bisa perbaiki ya. Lalu soal nomor 2. Saya lagi, Bu. Iya Bu, iya Bu. Iya Yunita, soal yang kedua. Mengapa kita perlu mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi seimbang setiap hari? Jawabannya, karena zat gizi seimbang membantu tubuh untuk tumbuh dengan baik, menjaga kesehatan, memberikan energi, dan memperbaiki sel-sel tubuh. Oke, jawabannya sudah betul? Betul. Tepuk tangannya 3 kali. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan memancing kalian. Itu nanti dikembalikan kepada temennya, dibuat belajar di rumah. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, bagaimana urutan pencernaan makanan tadi? Saya, Bu, Ya, Anis. dimulai dari mulut, kerongkongan, Mm-mm. lambung, usus, lalu anus, Bu. Betul, tepuk tangan untuk Anis. Oke, baiklah. Terus apa manfaat yang kita peroleh atas pembelajaran hari ini? Bu. Ya, Jiki. Jadi kita tahu Bu, ternyata usus itu yang menyerap nutrisi di dalam tubuh kita. Terus kita tahu makan makanan apa aja yang sehat. Oke, tepuk tangan lagi untuk Jeki. Oke deh. Nah, anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Ibu bantu simpulkan tadi. Anis bilang kalau proses pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, lalu anus. Tadi Jeki udah tahu juga manfaat pembelajaran hari ini. Terus Ibu mau nanya satu hal apa yang kalian baru tahu hari ini? Saya, Bu, Ya, Selfie. saya jadi tahu pola makan mie sama nasi itu nggak boleh harusnya karena nggak Iya. seimbang. Oke, betul sekali. Nah, Ibu bahagia anak-anak sudah belajar dengan kondusif. Terima kasih sudah mandiri. Terima kasih karena kalian sudah percaya diri untuk menyampaikan apa yang kalian dapatkan, apa yang ingin kalian tanyakan dan juga menjawab. Ibu juga mau makasih karena kalian sudah sudah sungguh-sungguh mendengarkan Ibu sehingga mendapatkan hasil yang baik. Nah, kita juga perlu akhirnya menjaga menu atau pola makan yang seimbang, yang sehat untuk senantiasa sehat. Sekarang Ibu mau minta tolong nanti kalian sesampainya di rumah dicatat hari ini aku makan pagi dengan telur ceplok atau nasi goreng, siangnya makan apa, sorenya makan apa. Lalu habis itu setelah dicatat semuanya disimpulkan, oh saya sudah pakai menu seimbang. Sekarang Ibu akan tanya siapakah anak manis yang berkenan memimpin doa? Saya, Ibu. Oke, silahkan kita. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.